Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Kristen Wirawijaya Sumba Prodi Manajemen C Angkatan 2021. Saya Priscila Marambahau, NIM 112109, dan teman saya Suryani Karanggapobun, NIM 112111. Dan saya Venilia Rangbuahi, NIM 112111. Baik, di dalam video ini kami akan mempresentasikan pengantar ilmu ekonomi dari ibu dosen kami, yaitu Mas Nauli Marbun SEMMM. Di mana di dalam mata kuliah ini kami akan menjelaskan teori konsumsi menurut Keynes dan faktor-faktornya. Dan sebelum itu ada sedikit cuplikan video yang kami wawancarai salah satu pedagang ikan, dan ini videonya. Usaha ini kalau untuk BLC ini kita sudah 3 tahun gitu. Jadi memang menjual ikan juga itu sudah dari orang tua. Jadi kami anak-anak juga bantu nenek kita juga sampai jual ikan sampai sekarang gitu. Ya, ikan yang kami jual dari nelayan langsung. Kalau jual banyak begini, ini modal juga cukup banyak, mungkin sekitar 1 juta lebih, karena banyak jenis-jenis ikan, bukan hanya satu jenis yang kita jual, tapi ada tongkol, mano, mawai, batu, sama ikan mane begitu. Ya, jadi kalau penghasilan itu kita sehari itu lebih dari, ya lumayan lah, 2.500.000, kadang lebih kadang kurang, itu pun tergantung dari harga pasaran. Jadi ada juga suka dukanya kami kalau penjual itu. Biasanya itu kita kalau antar barang, kadang kita mengalami kecelakaan, jadi semua ikan-ikan itu tercecer, jadi otomatis kita juga rugi. Jadi itu saja mungkin, jadi kejadian itu aja, karena itu juga salah satu suka duka pedagang. Nah, tadi teman-teman sudah menonton video di mana tadi kami memberi pertanyaan kepada penjual ikan terkait pendapatannya dan berapa box ikan per hari itu terjual. Akan menjelaskan teori konsumsi pada umumnya. Jadi konsumsi itu adalah sebuah penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi barang jasa yang digunakan dalam proses produksi itu tidak termasuk dalam konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi barang dan jasa itu dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pola konsumsi merupakan suatu susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi berdasarkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Perlu diketahui pola konsumsi seseorang berbeda dengan orang lainnya. Hal ini tergantung dari besarnya pendapatan seseorang. Seseorang juga akan menyusun kebutuhan konsumsinya berdasarkan prioritas yang pokok dan juga sekunder. Seperti misalnya kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan untuk makan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Sedangkan yang termasuk dalam kebutuhan sekunder adalah hiburan dan rekreasi. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, dari faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 besar. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi. Yang kedua ada faktor-faktor demografi atau kependudukan. Yang ketiga ada faktor-faktor non-ekonomi. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi. Ada beberapa faktor-faktor ekonomi, yaitu yang pertama ada pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka tingkat konsumen semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. Contohnya yang amat sederhana adalah jika pendapatan sang ayah masih sangat rendah, biasanya beras yang dipilih untuk konsumsi juga beras kelas rendah atau menengah. Yang ketiga ada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dalam tata nilai karena
ingin meniru kelompok masyarakat yang lain yang dianggap lebih hebat. Tidak mengherankan bila ada rumah tangga yang mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya untuk membeli rumah idaman. Dalam dunia nyata, sulit memilah faktor apa yang mempengaruhi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan konsumsi. Karena itu, bisa saja terjadi dalam kelompok masyarakat yang mendapat rendah yang memaksakan untuk membeli barang dan jasa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Dari cuplikan video tadi yang kami telah wawancarai salah satu pedagang ikan dan dikaitkan dengan teori konsumsi menurut Keynes dan faktor-faktornya, kami menyimpulkan bahwa ikan termasuk dalam teori konsumsi karena ikan mengandung protein dan lemak. Karena manusia sangat membutuhkan protein pada tubuh. Jika kekurangan protein dalam tubuh manusia, maka akan mudah lelah dan kekebalan tubuh akan menurun. Otomatis faktor pertumbuhan tubuh manusia akan terlambat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share YouTube channel Berkata, Berpikir, dan Berkarya. Unkris Winasumba menjadi sarjana kita, kreatif, inovatif, transformatif, dan arif. Terima kasih.